Shalom. Kesaksian ini tentang Sister Gulsan Esther atau Gulsan Fatimah, seorang keturunan langsung atau boleh dibilang cucu dari Nabi Muhammad melalui putrinya Fatimah. Begini kisahnya. Dalam keadaan yang biasa, tidak akan ada keinginan dalam hatiku untuk mengunjungi Inggris pada musim semi tahun 1966 itu. Saya Gulsan Fatimah yang adalah putri bungsu dari sebuah keluarga Islam Sayyid yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad melalui putrinya Fatimah. Sepanjang masa hidupku selama ini menjalani suatu kehidupan yang sunyi dan tersendiri di dalam sebuah rumah di Punjab, Pakistan. Keadaanku seperti ini bukanlah merupakan satu-satunya alasan kenapa saya dibesarkan di bagian rumah yang terpisah atau purda sejak berusia 7 tahun, menaati ajaran Islam Syiah Ortodoks, tapi juga karena saya adalah seorang yang lumpuh dan bahkan tidak sanggup meninggalkan kamarku sendiri tanpa dibantu. Saya mengenakan kerudung untuk menutupi wajahku dari pandangan para pria, karena hal ini hanya diperbolehkan bagi kaum keluargaku yang dekat, misalnya ayah, kedua kakak lelaki, dan pamanku. Bagian terlama dari masa 14 tahun pertama, waktu awal hidupku yang suram, dibatasi oleh dinding-dinding yang mengelilingi halaman rumah kami yang luas di Jang, kira-kira 450 km atau 250 mil dari Lahore, dan dinding-dinding ini merupakan batas-batas gerak dan pandangan bagiku. Ayahlah yang membawa aku ke Inggris. Beliau sendiri memandang rendah orang-orang Inggris karena mereka menyembah tiga Allah dan bukannya Allah yang Maha Esa. Malah beliau tidak memperbolehkan saya mempelajari bahasa kafir itu waktu saya diajar oleh guruku Rajia, karena takut jangan sampai saya tercemar oleh dosa dan dapat menjauhkan saya dari iman kepercayaan saya, yaitu Islam. Tiba-tiba dari rasa ingin sembuh, aku mencoba berdoa dengan mengikuti cara orang Kristiani, seperti yang aku lihat dalam mimpiku sebelumnya. Saya terus berdoa menurut cara ini kepada Nabi ini, yaitu Isa, sampai akan ada terang yang diberikan lagi padaku. Sebagaimana biasanya, jam 3 pagi saya sudah terbangun dan sedang duduk-duduk di tempat tidurku membacakan ayat-ayat yang telah kuhafal. Sambil mengucapkan ayat-ayat itu, hatiku telah menaikkan serangkaian doa. Oh Isa anak Maryam, sembuhkanlah saya. Lalu dengan tiba-tiba, karena tidak pernah ada rasa kesembuhan sedikitpun, sebagai rasa protes, saya berkata, saya telah melakukan hal ini begitu lama, tapi toh masih saja lumpuh. Saya dapat mendengar gerakan-gerakan perlahan dari seseorang yang sedang bangun untuk mempersiapkan air sembahyang subuh. Tidak lama lagi Bibi akan masuk menjengukku. Walaupun saya telah mencetuskan pernyataan itu, namun pikiranku terpusatkan pada suatu keadaan yang mendesak terhadap permasalahanku, yaitu penyakitku. Kenapa saya belum juga disembuhkan? Walaupun saya telah berdoa selama 3 tahun. Lihat, engkau hidup di surga, dan dalam Al-Quran difirmankan bahwa engkau yang telah menyembuhkan orang-orang. Engkau dapat menyembuhkan saya, tapi toh saya masih lumpuh seperti sedia kala. Kenapa tidak ada jawaban, kecuali keheningan yang membatu di dalam kamar yang mengolok-ngolok doaku. Saya menyebut lagi namanya dengan putus asa mengadukan masalahku. Masih tidak ada jawaban. Kemudian sambil gemetar menahan kesakitan, saya mengeluh, jika engkau sanggup, sembuhkanlah saya. Jika tidak, katakanlah, saya tidak akan melanjutkan doa ini lagi. Apa yang terjadi berikutnya merupakan sesuatu yang sulit bagiku untuk melukiskannya dengan kata-kata. Saya menyadari
bahwa seluruh ruangan itu penuh dengan cahaya. Mula-mula saya mengira bahwa mungkin cahaya itu datang dari lampu baca di samping tempat tidurku. Lalu kulihat bahwa cahaya lampu itu kabur. Apakah itu sinar fajar? Tapi masih terlalu pagi untuk itu. Cahaya tersebut makin bertambah, sinarnya makin terang, sehingga melebihi terangnya sinar matahari. Saya menutupi wajahku dengan syal dan saya sangat ketakutan. Saya terpikir olehku, jangan-jangan si tukang kebun menyalakan lampu di luar untuk menyoroti pepohonan. Dan kadang-kadang memang tukang kebun melakukan hal itu untuk menghindari pencuri-pencuri ketika buah-buah mangga sudah matang atau mengawasi siraman. Saya mengeluarkan wajahku pelan-pelan dari syal untuk melihat, tapi pintu-pintu dan jendela tertutup rapat dengan tirai-tirai dan alat penutupnya dengan baik. Kemudian saya menyadari kehadiran sosok-sosok tubuh yang mengenakan jubah panjang berdiri di tengah-tengah cahaya itu. Beberapa meter jauhnya dari tempat tidurku, ada 12 sosok tubuh di situ berbaris. Namun sosok tubuh di tengah yang ke-13 yang lebih besar dan lebih bercahaya dibandingkan dengan yang lain. Saya berteriak, "Ya Allah!" teriakku lagi dengan keringat mengalir di dahiku. Saya menundukkan kepala dan berdoa, "Ya Allah, siapakah gerangan orang-orang ini? Dan dengan cara bagaimana mereka dapat memasuki kamarku, sedangkan semua jendela dan pintu terkunci?" Tiba-tiba suatu suara berkata, "Bangkitlah, inilah jalan yang telah engkau cari-cari. Akulah Isa atau Yesus anak Maryam. Kepada siapa engkau telah berdoa, dan kini aku berdiri di depanmu. Berdirilah engkau dan datanglah kepadaku." Saya mulai menangis. "Oh Yesus, saya seorang yang lumpuh, saya tidak dapat berdiri." Kemudian ia berkata dengan lembut, "Berdirilah dan datanglah kepadaku. Akulah Yesus." Ketika saya masih ragu-ragu, ia mengatakannya lagi untuk kedua kalinya dengan lembut dan penuh kasih. Lalu karena saya masih ragu-ragu dan takut, ia mengatakannya lagi dengan sabar, "Berdirilah." Dan saya, Gusan Fatimah, yang telah lumpuh di tempat tidurku selama kurang lebih 19 tahun, merasakan kekuatan baru mengalir masuk ke dalam tangkai-tungkai dan lengan-lenganku selama ini yang tidak pernah berfungsi. Saya menaruh kakiku ke lantai pelan-pelan dan kemudian berdiri. Saya kemudian hampir jatuh, tapi saya bisa berdiri lagi. Kemudian saya mandi di dalam cahaya yang sangat murni dan sinarnya yang sangat luar biasa itu seperti gabungan antara cahaya matahari dan cahaya bulan, dan mengalir masuk ke dalam hatiku dan ke dalam pikiranku, hingga pada saat itu juga semuanya menjadi jelas bagiku. Kemudian dengan penuh kasih, Yesus menumpangkan tangannya ke atas kepalaku, dan saya melihat sebuah lubang di tangannya, dari mana sebuah sinar masuk memancar ke pakaianku yang berwarna hijau sampai pakaianku berwarna putih. Kemudian ia bersabda dengan lembut, "Akulah Yesus, akulah Immanuel, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku hidup dan aku akan datang segera. Lihatlah, mulai dari sekarang, apa yang kau lihat haruslah kau saksikan kepada umatku. Umatku adalah umatmu, dan engkau harus tetap setia menyaksikan terhadap umatku. Sekarang engkau harus menjaga agar jubah dan tubuhmu ini tidak bernoda. Kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu,
Dan sejak hari ini, hendaklah engkau berdoa seperti ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berikanlah rezekimu pada hari ini, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian ia menyuruh saya mengulang-ulang doa itu sampai benar-benar masuk tenggelam ke dalam hati sanubariku. Doa itu dalam keindahan yang sangat luar biasa, berbeda dengan doa-doa yang telah saya pelajari dan panjatkan sebelumnya, apalagi sejak kanak-kanak hingga saat ini. Allah dipanggil Bapa. Itulah satu sebutan yang begitu erat menggenggam di dalam hatiku dan dapat mengisi kekosonganku. Kemudian aku ingin Yesus tetap tinggal bersamaku, tetapi Yesus menggenggam tanganku dan hatiku, serta berkata seperti ini kepadaku, bacalah lebih lanjut dalam Al-Quran, aku hidup dan akan segera datang. Hal ini telah diajarkan kepadaku, dan mendengar ini timbul kepercayaan di dalam diriku terhadap apa yang telah saya dengar. Banyak lagi yang ia katakan. Saya begitu penuh dengan sukacita yang tidak dapat dilukiskan. Saya melihat ke tangan dan ke kakiku, sudah ada daging di situ. Tanganku belum sempurna, namun begitu terasa ada kekuatan dan tidak lagi lunglai dan tidak berguna. Kenapa engkau tidak sembuhkan saya sampai sempurna? Tanyaku. Jawabannya datang dengan penuh kasih. Aku mau kau menjadi saksiku. Kemudian sosok-sosok tubuh itu naik ke atas dan hilang dari pandanganku perlahan-lahan. Kemudian saya nangis terseduh-seduh dan cahaya itu kemudian lenyap, tak berbekas, dan saya tinggal sendiri di dalam ruangan. Lalu mataku menjadi berat, sehingga yang aku lihat kemudian hanya cahaya lampu di sisi tempat tidurku. Dan pintu-pintu tiraiku pun aku periksa masih tertutup rapat, hingga hawa dingin yang menyergap tubuhku. Catatan, saya dapat melihat bahwa perjalanan ibadah haji yang saya laksanakan bersama ayahku merupakan awal kerinduan jiwaku untuk mengenal Allah. Proses ini menimbulkan harapan yang walaupun masih mengecewakan waktu di Mekah, telah memberikan dorongan dalam diriku, terutama sesudah kematian ayahku, untuk mencari Allah dalam suatu dorongan perasaan yang kuat dan mendesak serta nekat. Saya menengadahkan tanganku, memohon kepada Yesus si penyembuh, tanpa mengetahui apa-apa tentang Dia, kecuali sedikit yang saya baca di dalam Al-Quran, dan saya disembuhkannya. Sekarang saya adalah seorang saksi tentang kuasa Allah untuk mencapai saudara-saudaraku dan orang-orang yang tersembunyi di balik kerudung Islam. Kerudung itu dapat dikoyakkan sehingga mereka dapat memandang Yesus, mendengarkannya, dan menyintainya. Sekarang ini saya tidak memerlukan lagi kelima rukun Islam untuk menopang imanku. Kesaksianku ialah untuk Yesus yang disalibkan, mati, dan dikuburkan, kemudian bangkit dari antara orang mati ke dalam hidup yang kekal, dan kini hidup di dalam umat-Nya. Sembayangku, namasku, tidak lagi kepada satu Allah yang tidak dapat saya kenal, tetapi kepada satu putranya dapat saya baca di dalam firman-Nya sendiri.
Alkitab hartaku yang paling berharga, yang ditulis di dalam loh hati dan pikiranku, sebagaimana dulunya Al-Quran bagiku. Persembahanku, zakatku, tidak lagi merupakan sesuatu bagian, melainkan adalah seluruh pendapatanku, karena segala sesuatu yang saya miliki adalah milik Allah. Kekayaanku disimpan di atas surga. Pusakaku tidak saya lakukan pada bulan Ramadan untuk mendamaikan hatiku dengan Allah, sehingga saya mungkin mendapatkan keyakinan untuk ke surga. Namun saya lakukan dengan sukacita dan lebih dekat untuk mengenalnya. Ibadah hajiku ialah perjalanan panjangku. Tiap hari membawa saya makin dekat kepada tujuan untuk bersama Yesus, Raja surgaku selamanya. Darah sapi, domba, atau kambing tidak akan pernah dapat menghapuskan dosa, tapi kita dapat masuk ke dalam tempat yang maha kudus dan diterima secara sempurna melalui satu jalan dan hidup yang baru. Melalui kerudung itu ialah dagingnya, karena pribadi Yesus ketika ia membawakan satu pengorbanan bagi dosa untuk selama-lamanya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itulah Yesus, anak domba Allah, nabi dan imam, raja segala raja, Tuhanku dan Allahku. Kesaksian ini dirangkum dari buku The Town Bell dan diposting oleh The Beloved Son. Kelebihan serta kekurangan di sini saya mohon maaf. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Saya Gulsan Esther.